Curah hujan yang tinggi akan bertambah rapat intensitasnya di bulan Desember yang sebentar lagi datang. Jadi, banjir menjadi ancaman serius. Banjir yang dipicu hujan lebat biasanya juga diikuti tanah longsor di banyak daerah. Rangkaian bencana demi bencana akan bertambah menyengsarakan karena muncul virus penyakit yang bisa sangat berbahaya. Tapi benarkah kecelakaan juga masih mewarnai tahun 2025? Bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Bencana alam sepertinya memang tidak bisa dihindari karena selalu datang setiap saat, terutama di akhir tahun 2024 dan awal tahun. Di bulan Desember yang menjadi langganan datang adalah bencana yang dibawa air. Banjir bahkan dalam skala besar akan terjadi di sejumlah tempat yang memang selama ini sudah sering ditimpa banjir bandang. Kalau dibilang ada bencana, ya pasti di awal tahun perlu diperhatikan. Dari bulan Desember, Januari, Februari itu pasti hujan lebat, banjir, pasti ada longsor juga, kan seperti itu. Setelah itu ada air laut juga naik ke darat, kan seperti itu. Itu terjadinya berarti di bulan Desember, Januari, Februari lah. Perlu berhati-hati lah ya. Bagi yang di pesisir pantai harus berhati-hati, kan seperti itu. Itu bagi yang tinggal di perbukitan ya perlu berhati-hati juga. Kenapa perlu berhati-hati? Kan hujan lebat, berarti kan takutnya ada longsor, kan seperti itu. Jadi harus hati-hati. Kita antisipasi lah. Yang lebih memprihatinkan, banjir bandang diikuti dengan tanah longsor yang semakin menyengsarakan para korban. Jadi, kepada mereka yang ada di perbukitan, Nyai Dewi Rantian menyarankan untuk meningkatkan kewaspadaan, apalagi di saat musim hujan. Sebab longsor bisa terjadi dalam seketika. Peristiwa alam yang juga harus selalu diwaspadai adalah gunung meletus. Banyak elemen negatif yang dibawa tahun 2024 kemudian dilanjutkan ke tahun 2025. Sejumlah gunung berapi yang selama ini aktif akan menunjukkan tanda-tanda erupsi. Sementara gunung yang dianggap sudah tertidur juga bersiap untuk bergejolak. Jawa Timur harus hati-hati, Sulawesi, Sumatera, NTB, itu daerah NTB perlu hati-hati. Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera, NTB juga perlu hati-hati. Takutnya gunung meletus, ada gempa kan seperti itu. Oke, berarti memang yang tadinya katakan itu memang saat ini tuh gunung-gunung yang tadinya disebutkan di daerah-daerah itu. Tapi takutnya puncak aktifnya nanti di bulan 6, 7, 8. Karena kan itu tahun bulan api. Sedangkan kayu mau beralih ke api. Jadi energi api ini sangat besar. Jadi perlu berhati-hati banget. Takutnya ada yang meletus ya, seperti itu. Karena energinya angka 6 dan 7, bulan 6 bulan 7 tuh bulannya api. Energinya api. Setelah itu tahun ini adalah tahun depan itu di 2025 itu adalah tahun ular kayu. Posisi Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire niscaya tidak bisa menghindari bencana yang berasal dari perut bumi.
Jadi, gempa adalah kesemestian yang akan selalu datang. Lalu, daerah mana saja yang harus diwaspadai? Tidak hanya bencana yang akan menimpa. Setelah pergantian tahun, kita semua harus bersiap-siap menghadapi munculnya virus-virus baru yang berbahaya bagi kesehatan. Kalau yang saya lihat, virus ada masuk, tapi tidak besar seperti zaman virus corona. Karena nanti pemerintah bagaimana caranya mengatur supaya virus ini tidak besar. Kalau besar lagi kan nanti perekonomian kita hancur lagi. Jadi pemerintah akan sigap nanti. Setiap kali ada virus mereka akan sigap supaya virusnya tidak menyebar. Benar, pergantian tahun 2025 membawa energi negatif yang masih kental di tahun 2024. Memang terasa berat, terutama karena di musim peralihan memasuki sio yang memiliki unsur kayu menuju api. Jadi peralihan antara unsur kayu ke api. Jadi energi apinya full. Jadi perlu berhati-hati itu aja. Hati-hati hujan, setelah itu longsor, setelah itu puting beliung, itu kan perlu berhati-hati. Setelah itu air laut juga naik ke daratan. Ada tanah longsor. Karena hujan lebat pasti ada tanah longsor kan. Jadi harus berhati-hati. Daerah Sukabumi hati-hati. Setelah itu daerah Puncak juga ya. Setelah itu daerah Dieng hati-hati juga yang saya lihat. Itu daerah-daerah yang agak rawan kan ada perbukitan atau pegunungan perlu hati-hati. Seperti itu. Kayak di daerah Malang seperti itu. Tapi begitulah, faktor yang menjadi hulu pemicu banyak bencana alam sesungguhnya adalah ulah manusia. Kondisi ini sudah terjadi sejak lampau karena banyak kehancuran alam yang ditimbulkan eksploitasi tanpa henti. Harmoni semesta yang tak terjaga itulah yang membuat bencana semakin menakutkan. Itu bentuknya memang karena apakah salah satunya itu yang menyebabkan karena faktor manusianya memang yang Oke. Kenapa bencana alam sekarang mulai banyak? Sedikit banyak pasti ada pengaruh besar dari manusianya. Seperti ini, pasti sedikit banyak perumahan udah banyak, pohon udah pada dipotong. Pada semua jadi banyak hutan gundul. Pasti untuk menahan air ini sudah tidak ada. Sedikit banyak kan pasti ada campur tangan. Sekarang kenapa bisa panas sekali? Sedikit banyak ada campur tangan juga dengan manusia kan seperti itu. Jadi kalau dibilang dunia ini tua, ya pasti sudah tua. Tapi kalau kita bilang dunia ini akan berakhir, tidak akan mungkin. Memasuki tahun baru 2025, harus semakin waspada karena 2025 juga masih akan banyak dirundung bencana. Tapi benarkah selain bencana alam, tahun depan akan banyak terjadi kecelakaan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Cerita duka juga masih akan terus dikabarkan dari jalan raya. Peristiwa-peristiwa tragis di jalan tol tetap mendominasi kecelakaan yang merenggut nyawa manusia. Secara persis,
Nyai Dewi enggan memberi identifikasi tempat kejadian kecelakaan, tapi ia memberi gambaran bahwa sudah banyak terjadi kecelakaan dramatis di jalan tol ini. Salah satu kecelakaan yang menyita perhatian akan terjadi di awal tahun 2025. Setelah itu masalah udara juga perlu berhati-hati sebelum berangkat. Kalau bisa yang karyawan-karyawan yang lain yang khusus untuk pengecekan pesawat ini kalau bisa lebih detail, lebih teliti. Kalau semoga sih tidak ada musibah seperti itu, tapi lebih bagus lebih detail, lebih teliti. Karena akan membawa banyak orang di dalam kan seperti itu. Kalau saya lihat pesawat besar ada yang tergelincir, setelah itu ada juga di tahun 2025 nanti ada pesawat kecil lah ya yang akan ada musibah di pesawat kecil seperti itu. Awas bagi mereka yang sering memakai pesawat terbang, sebab banyak tanda-tanda buruk yang dilihat Nyai Dewi Rantian. Peristiwa-peristiwa yang tak terduga mengantar maut. Penyebabnya tidak hanya cuaca ekstrim, tapi juga masalah-masalah teknis hingga kesalahan manusia. Celakanya, ada kecelakaan yang membuat banyak korban jiwa. Hati-hati kayak kapal feri, hati-hati juga. Setelah itu ada juga yang saya lihat ada tongkang juga yang terbakar, jadi harus hati-hati banget ya seperti itu. Oh, karena engineer-nya. Kita harus berdoa ya. Saya tuh paling kalau masalah korban jiwa semua akan ditentukan Tuhan ya. Jadi kita harus berdoa supaya tidak ada satupun yang terkena musibah, tidak ada satupun yang terkena kesialan, tidak ada satupun yang terkena malapetaka kan seperti itu. Kecelakaan tidak hanya di darat dan udara, tapi juga dari transportasi laut. Jadi hati-hati karena Nyai Dewi melihat akan ada kapal feri yang mengalami kecelakaan maut. Kondisi semakin memprihatinkan karena kecelakaan ini membuat banyak korban jiwa. Tapi apa saja yang akan terjadi pada panggung hiburan? Benarkah kasus perselingkuhan masih banyak terjadi? Dua hari menghampiri bulan Desember, sumber bencana nyaris berada di mana-mana. Juga bencana yang akan menimpa sejumlah selebriti. Sebab Nyai Dewi Rantian melihat ada tanda-tanda banyak public figure yang akan berurusan dengan kasus hukum. Semua masalah yang selama ini seperti ditutupi mendadak terkuak, sehingga perkara pidana banyak yang membuat terkejut. Tidak hanya untuk artis, tapi untuk kasus hukum juga pejabat-pejabat juga banyak nanti terkena kasus hukum itu. Karena yang saya lihat karena tahun 2025 itu kalau kita melihat sebenarnya itu adalah lambang maling. Jadi banyak kasus. Jadi perlu berhati-hati. Jadi kayak korupsi perlu berhati-hati karena nanti akan banyak kasus yang akan keluar. Setelah itu kasus narkoba juga ada, artis juga ada. Yang saya lihat ada kena cowok, ada yang perempuan. Persoalan lama yang juga menimpa para selebriti adalah skandal asmara. Ada yang terlilit cinta terlarang, ada juga yang bermasalah dengan ekonomi. Itu yang kemudian membuat kasus perselingkuhan terjadi yang berujung
pada perceraian. Yaitu perselingkuhan. Perselingkuhan juga ada. Ya, perselingkuhan ada. Yang akan keluar nanti ada. Setelah itu kasus asusila juga ada. Pasti ada keluar, karena hati-hati. Karena di tahun 2025 ini kasus hukum akan melonjak keluar. Angka perceraian tahun 2025 banyak karena ada kasus hukumnya. Hati-hati KDRT, pertengkaran, perekonomian. Nanti gara-gara ekonomi bisa berpisah. Jadi di tahun 2025 yang saya lihat ada banyak perceraian dan banyak kasus hukum. Bulan Desember sudah di ambang pintu. Bulan di akhir tahun 2024 dipercaya menjadi pintu utama terjadinya banyak bencana alam. Jadi hati-hati, jadi mari berhati-hati. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.